Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, mahasiswi dari Universitas Riau. Di video ini, saya akan membahas tentang plagiarisme atau plagiat. Ada 5 materi pokok yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian plagiarisme. Yang kedua, tindakan plagiat. Yang ketiga, plagiarisme di kalangan akademik. Yang keempat, contoh plagiarisme. Dan yang kelima, cara menghindari plagiarisme. Di era yang serba modern ini, banyak sekali cara yang dapat ditempuh sebagai jalan pintas untuk mempermudah suatu pekerjaan, termasuk di dalamnya kegiatan plagiat. Plagiarisme atau plagiat adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri, atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Adapun bentuk tindakan plagiat yang sering terjadi, seperti mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya, meringkas dan memparafrasekan tanpa menyebutkan sumbernya, serta meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya. Bagaimanakah plagiarisme di dunia akademik? Tak dapat dipungkiri bahwa plagiarisme telah menjadi budaya bagi kaum pelajar. Mereka cenderung memilih cara-cara instan seperti ini. Fakta mengatakan bahwa banyak dari kaum pelajar yang melakukan plagiat ketika mengerjakan tugas mereka. Tidak hanya dari kaum pelajar, para aktor di dunia musik juga banyak yang melakukan hal tersebut. Tidak sedikit karya komposer Indonesia yang diplagiat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Begitupun sebaliknya, banyak komposer dalam negeri yang melakukan hal yang sama. Pada umumnya, plagiator menyatakan tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya adalah plagiat. Mereka beranggapan jika sudah memberikan kepustakaan, maka sudah cukup walaupun kalimat sama sekali tidak diubah. Alasan lainnya adalah tidak sengaja melakukan plagiarisme karena terpengaruh oleh apa yang mereka baca, sehingga tanpa sadar menyalin apa yang dibacanya. Di dunia akademik, kadang terjadi plagiarisme oleh karena beban yang diterima peserta didik amat berlebihan dan tidak sesuai dengan waktu yang tersedia, sehingga terjadilah gunting tempel. Apalagi bila penulis yang dalam hal ini, peserta didik tidak mengetahui cara melakukan sitasi atau perujukan dengan benar. Tugas kelompok juga memicu plagiarisme. Di dunia akademik, plagiarisme sangat rawan terjadi. Dalam kesehariannya, seorang mahasiswa seringkali harus menulis lembar tugas mahasiswa sebagai bagian dari proses diskusi kelompok. Mahasiswa membagi tugas sesuai topik yang sedang didiskusikan dan mencari sumber literatur yang sesuai dengan tugasnya. Selanjutnya, mahasiswa tersebut menuliskan dan mempresentasikan tugasnya kepada teman satu kelompok serta fasilitatornya. Kerawanan terjadi karena banyak kelompok dengan tugas yang kurang lebih sama. Dapat saja terjadi tindakan copy and paste terhadap tugas mahasiswa di kelompok lain. Dan yang lebih ekstrim adalah mengganti nama dan nomor mahasiswa tanpa sedikit pun mengubah isi tugas. Kejadian yang sama dapat terjadi pada tingkat pendidikan dokter spesialis. Peserta didik diharuskan menuliskan referat tentang kasus yang sedang ditanganinya.
Kasus tersebut tentu saja berulang dari waktu ke waktu dan laporan peserta didik pada periode sebelumnya rawan dicuri oleh peserta pada periode berikutnya. Pencurian tersebut dapat berupa sebagian kecil, isi referat, atau bahkan sebagian besar isinya karena kasus yang ditangani sangat mirip. Contoh kasus plagiarisme. Adapun contoh kasus plagiarisme di kalangan akademik. Yang pertama, Profesor Dr. Ana Agung Banyu Perwita diberhentikan secara tidak terhormat oleh Universitas Parahyangan di Bandung. Selain itu, gelar profesor yang diberikan juga akan dicopot karena plagiarisme. Yang kedua, Anggito Abimanyu, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, yang juga Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, mengundurkan diri dari institusi tempatnya mengajar setelah dituduh plagiat. Kasus yang ketiga, kasus plagiat Dr. Ipong S. Azhar, mahasiswa S3 UGM dan lulus pasca sarjana UGM tahun 1998. Disertai Dr. Ipong disinyalir sebagai menjiplak skripsi S1 MOK Nur Hashim, alumnus Fisip Unair Surabaya tahun 1996. Kasus plagiarisme yang menyeret nama 4 doktor ITB dilakukan oleh M. Zuliansyah. Di ITB, setiap mahasiswa S3 dibimbing oleh 3 pembimbing. Pada makalah Zuliansyah, 3 pembimbingnya yaitu Profesor Dr. Insinyur Suhono Harso Supangkat, M.Eng, dan Dr. Insinyur Yoga Priyana, serta Dr. Insinyur Karmadi Makbub, sehingga terdapat 4 doktor. Kasus ini berawal dari keikutsertaan seorang mahasiswa S3 bernama M. Zuliansyah yang mengikuti seminar dengan menyertakan sebuah makalah pada tahun 2008 di Cina. Bagaimanakah cara menghindari plagiarisme? Kegiatan plagiat memberikan dampak yang sangat merugikan, walaupun kita tidak merasakannya secara langsung. Dengan plagiat, maka kita cenderung untuk menjadi malas, karena selalu mengandalkan karya orang lain untuk dijiplak. Tidak hanya itu, kegiatan plagiat juga dapat menghambat kreativitas seseorang, karena mereka tidak pernah menyalurkan atau mengekspresikan bakat yang mereka miliki. Konsekuensinya, kita tak pernah mau belajar dan selalu merasa ragu untuk mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Akibat tindak plagiarisme adalah sangat berat, baik secara moral maupun akademis. Untuk menghindari tindak plagiarisme, seorang penulis harus memiliki ide penelitian sebagai hal pokok yang tidak dimiliki oleh penulis lain. Cara yang selanjutnya adalah ide penelitian bisa berangkat dari permasalahan penelitian dengan cara mengamati secara kritis, analitis, dan skeptis. Seorang plagiator merupakan orang yang tidak percaya akan kemampuannya untuk melakukan suatu hal sehingga memilih alternatif lain yang kurang tepat, yaitu penjiplakan karya. Sebenarnya cara pandang terhadap kemampuan yang kita miliki dapat diibaratkan sebagai seberkas cahaya putih, tergantung dari pribadi kita masing-masing. Apakah kita ingin membelokkan berkas cahaya tersebut ke arah kiri dengan mengubah warna dasar putih menjadi kehitam-hitaman yang melambangkan ketidakyakinan seseorang terhadap kemampuan yang ia miliki, atau sebaliknya, kita membelokkan berkas cahaya tersebut ke arah kanan dengan mengubah warna dasar putih menjadi keemasan yang melambangkan orang yang yakin terhadap kemampuannya sendiri.